Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Naki Garnida dengan NIM 6070123010, kelas 4701. Di sini saya akan menjelaskan kembali asesmen 1 yang telah saya kerjakan. Nah, di nomor 1 ini kita melakukan proses fitur atau label encoding. Nah, langkah pertama dalam proses processing adalah melakukan fitur dan label encoding. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah data yang berbentuk kategori atau teks menjadi bentuk numerik, angka. Karena sebagian besar algoritma machine learning hanya dapat memahami data dalam bentuk angka. Misalnya, jika sebuah kolom berisi data seperti laki-laki dan perempuan, maka kita ubah menjadi 0 dan 1. Dalam notebook ini digunakan metode label encoder dari pustaka. Nah, label encoder dari pustakanya itulah sklearn preprocessing. Prosesnya dilakukan dengan melakukan loop ke semua kolom bertipe objek, lalu menerapkan encoding agar setiap nilai unik dikonversi ke angka tertentu. Ini memastikan bahwa data dapat diproses oleh model dengan benar. Baik, selanjutnya ke soal nomor 2, yaitu lakukan pemisahan fitur dan label. Nah, langkah selanjutnya dalam proses preprocessing adalah memisahkan antara fitur dan label. Fitur merupakan kolom-kolom yang berisi informasi atau variabel yang digunakan untuk memprediksi seperti usia, jenis kelamin, gaya hidup, dan sebagainya. Sedangkan label adalah kolom yang ingin kita prediksi. Dalam hal ini, apakah seseorang memiliki risiko osteoporosis atau tidak. Dalam notebook ini, proses pemisahan dilakukan dengan menyimpan semua kolom selain label ke dalam variabel X dan kolom label ke dalam variabel Y. Biasanya label berada di kolom terakhir atau dinamai seperti osteoporosis underscore risk. Pemisahan ini penting agar model machine learning bisa belajar dari fitur dan mengevaluasi hasil prediksi terhadap setiap label. Nah, selanjutnya itu ada soal nomor 3, yaitu melakukan pemisahan data training dan data testing. Nah, setelah fitur dan label dipisahkan, langkah berikutnya adalah membagi dataset menjadi data training dan data testing. Tujuannya adalah agar kita bisa melatih model menggunakan data training dan kemudian menguji performanya menggunakan data testing yang belum pernah dilihat oleh model. Ini penting agar kita bisa mengukur seberapa baik model mampu melakukan generalisasi terhadap data baru. Dalam notebook ini, proses pembagian dilakukan menggunakan fungsi train underscore test underscore split. Nah, ini yang ini. Lalu dari pustaka sklearn.model underscore selection. Biasanya proporsi pembagian adalah 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Selain itu, kita juga bisa menyetel parameter random underscore state agar hasil pembagian tetap konsisten setiap kali program dijalankan. Selanjutnya ke soal nomor 4, itu lakukan proses fitur scaling. Nah, langkah berikutnya dalam proses fitur scaling yaitu proses untuk menyamakan skala dari setiap fitur numerik yang ada di dataset. Ini sangat penting karena beberapa algoritma machine learning seperti K-nearest neighbors atau KNN, SVM, dan algoritma berbasis jarak lainnya sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Misalnya, jika satu fitur memiliki rentang 0 sampai 100 dan fitur lain hanya 0 sampai 10, maka fitur dengan skala besar bisa mendominasi proses pembacaan model. Nah, dalam notebook ini digunakan metode min-max scaler. Ini metode min-max scaler dari pustaka sklearn preprocessing yang akan mengubah semua nilai fitur ke dalam rentang tertentu, misalnya antara 0 sampai 10. Scaling dilakukan pada data training dan testing secara terpisah agar informasi dari data testing tidak bocor ke proses pelatihan. Nah, di soal nomor 5 ini yang terakhir, lakukan proses reduksi dimensi data dan visualisasi 3 dimensi.
Nah, Oke. Nah, tujuan utama dari reduksi dimensi adalah untuk mempermudah visualisasi dan mengurangi kompleksitas data yang digunakan oleh model. Nah, pada saat ini gunakan metode PCA yang merupakan salah satu teknik reduksi dimensi paling populer. PCA akan mengubah data menjadi komponen-komponen utama yang menjelaskan variasi data sebanyak mungkin. Nah, dalam kasus ini data direduksi menjadi 3 dimensi lalu divisualisasikan menggunakan grafik 3D. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan apakah terdapat pola klaster atau permisahan antara kelas berdasarkan fitur-fitur yang telah direduksi. Visualisasi ini sangat membantu dalam memahami struktur data secara keseluruhan sebelum diterapkan ke model machine learning. Sekian penjelasan dari asesmen 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.